baru masuk ke departemen itu, maka dia sebenarnya menjadi pelaksana daripada rencana yang sudah dibuat oleh orang lain. Bagaimana kita mengharapkan seorang menteri baru dengan gaya baru, dengan cita-cita baru, atau dengan ideologi baru, atau dengan semangat yang baru, tapi kalau tradisinya itu seperti itu. Nah, saya berharap walaupun begitu, karena menteri itu adalah penguasa mulai pada anggaran belanja tahun 2010 ini, yang dia dipilih baru, maka pandai-pandailah mempergunakan program yang disusun oleh menteri yang lalu, itu kemudian memasukkan pikiran baru yang orisinil daripada menteri itu. Kita pahamlah bahwa hal yang orisinil di dunia itu kan nggak ada. Oleh karena itu kita mestinya adalah mencoba membandingkan dengan yang lain. Misalnya begini, bahwa bagaimana Perdana Menteri Mahathir begitu jadi Menteri Pendidikan, menjadi Perdana Menteri, kemudian mengubah sistem pendidikan, atau ya Abdurrahman lah, Teguh Abraham. Begitu menjadi Perdana Menteri dari kemerdekaan, kemudian dia memproklamasikan sekolah gratis. Langsung aja, gitu ya. Itu hampir sejak dia menjadi proklamasi, sejak dari kemerdekaan. Dan banyak sekali hal yang semacam itu. Misalnya saja juga tentang sekolah gratis itu kan ide lama sekali. Tahun 1686 di Virginia. Itu dimulai sekolah gratis di dunia itu ya di situ. Mengapa? Karena pendidikan adalah sebuah human investment. Nah, saya merasa di Indonesia, mudah-mudahan menteri baru itu juga bisa memperbaharui anggapan, karena di Indonesia seolah-olah melihat pendidikan itu pengertiannya adalah social investment, duit hilang. Padahal kalau human investment artinya kan menciptakan sumber daya manusia. Alhamdulillah masuk sekarang ini dalam programnya SBY kan, tentang meningkatkan sumber daya manusia ini. Artinya apa? Bahwa pendidikan adalah human investment. Apa sih maksudnya dengan human investment? Itu tentu meningkatkan pendidikan. Nah, untuk memudahkan begini, ya, pendidikan itu ada dua aspek selalu. Pertama adalah aspek kuantita atau aspek akses. Jadi anak-anak masuk pada pendidikan formal. Dan yang kedua itu adalah aspek kualitas atau mutu. Kalau mutu itu Undang-Undang 45 pada pembukaan undang-undang itu menyebutnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa yang cerdas. 64 tahun kita sudah merdeka ini. Tapi kita kan merasa kecerdasan kita ini tidak bertambah. Kalah oleh Malaysia yang sudah lebih dulu. Padahal dia merdeka lebih kemudian 15 tahun dari kita ini. Tapi mereka sudah lebih maju. Apa sih gambarannya? Gambarannya itu hidup lebih tertib. Teroris saja nggak berani dia di sana itu. Lebih beradab dalam kehidupannya, ekonominya lebih maju. Nah, ciri yang terutamanya itu adalah juga pendidikan. Pendidikan di sana gratis. Apa sih pendidikan gratis di sana di Malaysia itu? Di kedutaan besar Malaysia sini. Itu ada seorang staf ahli menteri pendidikan yang sekarang menjadi atasnya kebudayaan di sini. Dia cerita dalam sebuah seminar di Jambi, yang dimaksud dengan sekolah gratis itu pemerintah itu membayar uang sekolah, membayar buku, membayar transport, membayar uang seragam, membayar makan, bahkan bagi anak yang tidak mampu diberi transport, bagi orang yang miskin masih diberi beasiswa. Oleh karena itu, untuk pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, anak Malaysia mau sekolah ke Indonesia dibiayai oleh negara. Meskipun sekolah ke Indonesia. Walaupun bisa ke Indonesia atau ke Amerika atau kemana saja. Itu dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara. Kemudian ada sentuhan kecil ya. Ketika Mahathir, walaupun sekarang anak-anak yang mau belajar ke luar negeri dikumpulkan oleh Mahathir. Kemudian kita sudah selesai dia memberikan pengarahan, kan keluar satu persatu dipotret. Seminggu kemudian anak ini mendapat potret dia dengan Mahathir, dan di balik potret itu ditulis segera berhasil dan kembali ke Malaysia untuk berbakti. Jadi anak-anak
Malaysia yang sekolah di luar negeri, di kamarnya selalu masang potret dia dengan Mahathir. Karena ada misi. Ya. Ada misi dan ada kebanggaan anak meningkatkan mutu pendidikan. Nah, bagaimana bentuk pendidikan ini? Pendidikan itu kan bergantung pada guru, pada mutu guru. Pada saat sekarang ini, guru yang ijazahnya S1 itu hanya 800-an ribu dari 2.800.000. Yang lainnya itu di bawah itu. Menurut undang-undang guru, mereka ini belum guru profesional. Sebab guru profesional itu adalah setelah S1 plus pendidikan profesi yang untuk guru. Kira-kira 3 Oke, sekarang yang sekolah dasar sudah masuk ke sekolah dasar sudah bagus. Sudah bagus. Jadi masuk ke kualitas fokus. Sekarang pindah ke kualitas guru terutama. Kualitas pendidikan Plus dengan pendidikan kualitas guru. Pendidikan kualitas guru. Nah, SMP SMA sudah mencapai harapan itu. SMP dalam apa? Dalam yang masuk sekolah. Yang tadi itu. Ya kalau yang akses. SMA Hmm. belum, perguruan tinggi belum. Ini tinggal melanjutkan. Nah, Gitu ini melanjutkan. Sedangkan statement untuk Anda, Menteri Keuangan segera dan DPR segera melanjutkan program yang sudah meningkatkan berhasil, akses tadi itu. meningkatkan akses yang sudah berhasil di tingkat Di tingkat sekolah dasar itu untuk SMA dan perguruan tinggi. Nah, yang penting sekarang menurut saya adalah atau yang prioritas sekarang ini pindah pada peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu tadi agak susah mengerjakannya. Oke. Karena Sekarang membutuhkan yang kendala yang perguruan tinggi dibanding Malaysia gimana? Nah, ini ya. Undang-Undang Dasar 45 juga sudah memberi syarat dari amandemen yang lalu itu menambahkan pada ayat yang kelima. Ayat yang Malaysia itu dibebaskan. Di sini undang-undang menentukan Itu tidak segaris dengan seperti tahun memberikan biaya gratis. tidak segaris dengan itu. Ada elemen melanggar konstitusi. Ya tadi sebenarnya melanggar konstitusinya itu bahwa dia tidak memprioritaskan pendidikan karena negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kebutuhan pendidikan nasional itu gede. Harusnya itu sekurang-kurangnya dibiayai 20%. Sesungguhnya harusnya lebih daripada 20%. Dan Nah, tidak di apa-apa. Malaysia Dan sekarang tidak apa-apa. dan tidak apa-apa. Karena pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanja 20% itu tidak hilang. Tidak hilang. Karena itu merupakan investasi Manusia, human investment. Tidak Terima kasih Pak Utomo. Demikian dengan Pak Utomo, semoga ini bisa menjadi bahan diskusi dan sirkulasi isu. Moga-moga ini bisa beredar di tengah-tengah para pencinta daripada saya juga sangat